Bertemu lagi bersama Morsaga Channel. Ya, yang belum follow, yang belum subscribe seperti biasa, mari kita follow dulu, kita subscribe sehingga teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi yang terbaru mengenai soal-soal yang akan ditanyakan di setiap ujian tahun ini. Jadi langsung saja kita ke soal pertama. Hubungan X dan Y di bawah ini yang benar adalah. Oke. Kalau begini soalnya kita harus cari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kan gitu. Sekarang kita hitung yuk. Yang X dulu kita hitung. 3 ditambah setengah. Ya, gini kita buat. 3 itu kan adalah 6 dibagi 2 ditambah setengah dikurang 3/4. Bisa ya? Oke, jadi 7/2 dikurang 3/4. Kita samakan lagi yuk, ini 4, ini jadi 14 dikurang 3/4 sama dengan 11/4. Ini adalah X. Sekarang Y. Kita lihat Y-nya adalah 3 tambah 5/4. Mari kita buat Y sama dengan ditambah 5/4. Oke, kita samakan yuk. Ini juga per 4. Maka ini 12. Pas ya? Y sama dengan 17/4. Maka kita tahu hubungannya. Ini X-nya 11/4. Ini Y-nya 17/4. Mana yang lebih besar? Oke, mari kita jawab. Maka hubungannya adalah X lebih kecil dari Y, gitu ya. Jawabannya adalah B. Paham ya teman-teman semuanya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Iya, soal berikutnya seperti ini. Anita ke kantor naik bus dengan kecepatan 40 km per jam sampai di tujuan 7 jam. Jika kecepatan busnya 70 km per jam, maka perjalanan Anita ke kantor berapa jam? Mari kita lihat ya. Begini dia. Kalau dia 40 km per jam, dia memakan waktu 7 jam. Kalau 70 km per jam, maka berapa jam dia sampai? Semakin kencang busnya, maka dia semakin cepat sampai ya. Maka ini pasti nilainya di bawah 7 kan? Oke, kalau di bawah 7 bisa saja 6, 5, 4 gitu ya. Maka dari angka 7 ke angka 6, 5, 4 ini kan lebih kecil ya. Maka kita buat tandanya lebih kecil. Dari 40 ke 70 semakin besar gitu ya. Ini tandanya semakin besar, tandanya semakin kecil, berbeda. Berbeda berarti artinya perbandingan terbalik. Sekarang kita buat begini. Kalau perbandingan terbalik itu begini, 40/70 sama dengan X/7. Ininya dibalik ya, ini jadi ke atas, 7-nya jadi ke bawah. Sekarang mari kita hitung. Gampang sekali ini, kita kali silang dulu, pelan-pelan ya. 70 kali X sama dengan 40 kali 7. Maka X sama dengan 40 dikali 7/70. Sekarang kita lihat. Ini coret, tinggal ini 1. 40 dibagi 10 sama dengan 4 jam. Maka waktu tempuhnya menjadi 4 jam. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya.
Sebuah pekerjaan selesai dalam waktu 25 hari oleh 60 orang. Apabila ingin selesai 2 hari, berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Oke, gini. Ada pekerjaan 25 hari, itu bisa diselesaikan oleh 60 orang. Rupanya karena sesuatu hal, maka harus diselesaikan selama 2 hari. Maka pekerjaannya jadi ditambah berapa orang gitu ya. Kita lihat. Maka pekerjanya ini harus di atas 60 karena dia akan pekerjaannya akan selesai 2 hari gitu ya. Maka ini lebih besar. Dari 25 ke 2 lebih kecil. Kita lihat. Kalau tandanya berbeda berarti dia perbandingan terbalik gitu ya. Mari kita hitung. 25 per 2 sama dengan X per 60. Maka X sama dengan 25 dikali 60 per 2. Oke, ini bisa kita coret. Ini coret, ini coret, jadi sekitar 30 ya. 30 kali 25 750. Nah, ini jawabannya 750. Pertanyaannya adalah yang harus ditambah. Pekerja yang harus ditambah. Oke. Mari kita lihat. Berarti dari 60 menjadi 750 yang ditambah berapa? Mari kita hitung. 750 dikurang 60 sama dengan 690. Maka jawabannya adalah D. Paham ya? Oke, mari selanjutnya. Ini soal selanjutnya, kita lihat. Sebuah kereta cepat berangkat pukul 8 dari kota A ke kota B dan melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Oke. Setelah 1 jam, kereta tersebut menambah kecepatan rata-ratanya menjadi 120 km per jam hingga sampai di tujuan. Oh, semakin kencang dia ya sampai di tujuan. Jika total jarak kota B 260, maka pukul berapakah kereta tersebut akan sampai atau tiba di kota B? Oke. Sekarang mari kita lihat. Jarak kotanya berapa? 260. Oke, kita mulai dari sini teman-teman. Tadi dia berangkat pukul 8. Oke. Katanya selama 1 jam perjalanan gitu ya, kecepatannya 80 km per jam. Oke, ini berarti selama 1 perjalanan 1 jam. Padahal jarak tempuhnya tadi berapa? 260. Di sini kita buat nih 260. Oke. Maka jaraknya ini sudah 80 km ya. Karena apa? Karena kecepatannya 80 km per jam. Di soal katanya setelah 1 jam kereta tersebut menambah kecepatan. Oke, berarti ini saya hapus dulu teman-teman ya. Berarti begini di artinya itu. Dari 08.00 sampai 09.00 dia 80 km yang sudah dijalani. Sekarang sisanya berapa? Ini kita kurangi yuk. Sisanya 180 km lagi ya. Dia pakai kecepatan 120 km per jam.
Sekarang mari kita lihat. Dimulai pukul 09.00 sampai tiba di tujuan, dia menggunakan kecepatan 120 km per jam untuk menempuh jarak 180 km. Pertanyaan saya, jarak 180 km per jam ini, jarak 180 km ini ditempuh dengan kecepatan 120 km per jam. Maka perjalanannya berapa jam? Caranya adalah 1 jam pertama 120. Maka setengah jam berikutnya 60. Total 180 km ya. Langsung saja kita pakai logika. Berarti dia hanya menempuh perjalanan 1 jam setengah. Berarti tibalah dia di sini pukul 10.30. Pertanyaannya adalah, pukul berapakah kereta tersebut akan tiba di kota B? Jawabannya adalah 10.30. Kereta tiba pukul berapa? Teng teng teng. Biasanya kereta terlambat 2 jam mungkin biasa. Oke, ini soal seperti ini sudah mengerti. Kita lanjut ke soal berikutnya, yuk. Pak Anton memiliki tanah berbentuk persegi dengan luas 1/4. Beliau menghibahkan tanahnya 2. Ini saya coret pula ini 2 meter, nanti Anda lupa nih. 2 meter untuk keperluan pelebaran jalan di desanya. Maka hitunglah sisa luas tanah Pak Anton. Wah, kita gambar teman-teman, gampang sekali ini. Ini persegi. Ini tanah Pak Anton, luasnya katanya 144. Ini sisi. Luas persegi itu adalah sisi kuadrat. Oke, maka sisinya jadi berapa? Akar 144, maka ini jawabannya adalah 12. Maka tanah Pak Anton berukuran 12 dikali 12. Oke. Ternyata 2 meter dikasihnya untuk keperluan pelebaran jalan. Oke, berarti dipotong tanahnya ini. Dipotong tanahnya 2 meter lah ini. Ini 2 meter, maka sisanya ini 10 meter. Oke. Maka luas tanah Pak Anton sekarang berapa? Maka luas tanahnya bukan lagi berbentuk persegi karena sudah 12 dikali 10. Berarti jawabannya adalah 120 meter kuadrat. Jawabannya adalah D. Paham ya? Kita ke soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya. Jika perbandingan antara setiap sudut segitiga adalah 1, 2, 3, berapakah sudut terkecilnya? Wah, gampang dong. Ini sudah diketahui nih. 1, 2, 3. Yang paling kecil adalah 1. Maka sudut terkecilnya ya kita lihat yang dari angka 1. Gitu ya. 1 dibanding 1 tambah 2 tambah 3. Oke, set. Dari mana angkanya? Yang pertama, katanya yang terkecil. Kalau terkecil pilih aja yang terkecil, angka 1. Baru ditambahkan ketiganya ini. Set, dikali. Segitiga sudutnya ada berapa? Total sudutnya 180 derajat. Maka 1 per 1 tambah 2 tambah 3, 6. Dikali 180 derajat, maka jawabannya 30 derajat. Oke, gampang sekali. Gampang sekali ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada soal perbandingan sudutnya adalah
4 dibanding 5 dibanding 9. Ditanya sudut terbesar. Langsung saja ini cari teman-teman ya. Rumusnya 9 per 4 tambah 5 tambah 9 dikali 180 derajat. Nah gitu saja. Tidak usah dicari semuanya. Kalau ini kita cari semuanya habis waktu kita nanti. Karena yang ditanya cuman terkecil. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya. Jika perbandingan keliling sebuah lingkaran adalah 2 dibanding 3, maka perbandingan luas kedua lingkaran adalah. Kalau soal ini nggak usah dipikirkan bagaimana cara penyelesaiannya, karena rumus cepatnya ada, tinggal kuadrat saja, maka jawabannya 4 dibanding 9. Oke, cuman itu saja rumusnya teman-teman. Jadi Anda tidak perlu pusing memikirkannya. Itu adalah cara cepat bagaimana menentukan perbandingan antara keliling dan luas lingkaran. Itu dulu pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.